Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Maris Manajemen Resiko. Dengan saya Dimas Bayu Maulana dan teman saya ini Alphonsus Christian Gavri. Mari kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya itu. Kan kemarin masih awal-awal ya. Iya. Sekarang kita udah mulai masuk nih ke resiko maritim. Nah, di sini kita akan ngejelasin satu hal dulu nih. Dalam hal definisi resiko maritim. Silakan Pon. Menurut pandangan kita sih risiko maritim itu banyak ya, ada sub-subnya ya nggak sih? Dari pertama dulu nggak sih? Yang pertama itu ada definisi. Definisi itu dari maritim aja, dari risiko maritim itu aja sendiri. Menurut kita berdua, risiko maritim itu definisinya itu apa sih? Ya mungkin dari gue dulu kali. Ya definisi maritim menurut gue itu sendiri adalah suatu hal untuk mengurangi sebuah risiko yang terjadi di dalam suatu perusahaan atau sektor-sektor dalam pelabuhan, ya mungkin dari kecelakaannya atau mungkin dari lautnya tercemar atau pokoknya semua hal yang mengurangi resikonya itu. Kalau menurut lu gimana bang? Gue sih apa ya, definisi resiko maritim itu yang ya pasti ya berkaitannya di sekitar kita lah. Contoh definisi resiko aja dulu. Resiko itu kan adalah hal yang mungkin bakal terjadi. Contoh kayak kecelakaan, resiko entah dari kecelakaan pun bisa, entah atau dari kehidupan lain pun bisa ya. Misalnya resiko berpikir pun ada. Itu dasar resiko definisinya. Kalau dari definisi resiko maritim itu lebih ke arah operasional sih. Operasional yang ada di sebuah pelabuhan itu sendiri. Jadi setiap resiko kan pasti ada tuh di pelabuhan ya. Nah, itu definisi resiko maritim itu lebih ke operasionalnya. Karena semakin banyak operasional yang bergerak di pelabuhan ya berarti resiko makin besar dong. Nggak mungkin enggak, pasti. Dan mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin apa nih Pon materi selanjutnya nih? Materi selanjutnya setelah definisi itu yang kedua adalah kegiatan dari maritim. Wah, kegiatan maritim nih. Gue dulu kali ya, boleh ya? Bang Dimas duluan. Kegiatan maritim ya, resiko dalam kegiatan maritim tuh lebih merujuk pada jenis-jenis aktivitas atau tindakan yang dapat melibatkan resiko dalam sektor maritim ya. Dalam konteks podcast mungkin dalam konteks ini mencakup berbagai kegiatan ya. Contohnya kayak bongkar muat, kayak misalnya sedang perpindahan gas, kan kapal gas itu paling berbahaya kan. Kalau tiba-tiba meledak ya itu namanya resiko kegiatan maritim itu sendiri ya. Kalau menurut lu gimana sih Pak? Ya banyak sih yang kata lu bilang aja, yang gas, terus ada juga yang bawa minyak tuh kadang bisa bocor ya kan, itu jadi pencemaran laut. Terus juga apa aja sih kegiatannya tuh, mungkin dalam pengiriman barang ya kan, kapal laut itu terjadi kecelakaan kapal tuh bisa kan Tenggelam. Jadi Titanic kedua. Terus juga mungkin dari cuaca buruk tuh bisa tuh resikonya. Terus dari ya perampokan ada nggak sih bang kayak gitu bang? Ada dong ya? Harusnya sih ada deh ya. Kayak misalnya kita laut Somalia lah. Laut Somalia kan lautnya perompak tuh. Itu tuh yang kegiatan yang bikin resiko maritim tuh. Nah, boleh dilanjut gak sih kira-kira nih biar kita seru-seruan aja lagi. Apa nih lanjutnya nih? Gue bingung kan. Lanjutnya apa sih Pon? Lalu yang materi ketiga tuh ada konsep jenis kecelakaan. Mungkin kita di sini bakal ngejelasin beberapa jenis kecelakaan yang ada di kegiatan maritim ini. Contohnya apa tuh Bang Dimas? Mungkin kayak kecelakaan ketiban kontainer kayaknya. Bukan kegiatan maritim tuh. Sebenarnya kegiatan maritim ini tuh lebih ngarahnya ke pelabuhan ya, bukan kegiatan maritim maksudnya di laut doang, enggak. Karena manajemen resiko ini kan kita lebih mengarah ke saat ini untuk di pelabuhan dulu. Bukan untuk hal umum lah. Nah kan di pelabuhan itu kan mungkin lebih berbahaya ya dibanding di jalan. Karena kan pasti ada aja kendala-kendala yang lebih mematikan. Karena lingkupnya pelabuhan walaupun besar, tempat kita untuk escape lah, survive di situ kalau kita ada apa-apa tuh sempit. Cuman dua hal kalau kita bisa keluar dari pelabuhan, ya untuk kita nyebur ke laut. Itu pun kalau nggak ada ikan hiu sama kita nggak bisa berenang kan. Belum lagi tenggelam dan yang lainnya. Nah kalau konsep jenis kecelakaan ya, kayak banyak sih, kayak kecelakaan kendaraan, bisa juga kontainer remnya blong ketika ingin mengangkut, bisa juga kayak kecelakaan industrinya itu sendiri, contoh pipa gas kan itu berbahaya. Gimana sih tuh pipa gas kan Pon, kalau kebakar gimana tuh Pon? Nah jadi penumpang kedua ntar itu sulit kalau kayak gitu tuh. Nah coba Pon, kalau menurut tuh apa sih konsepnya itu? Apa aja tuh konsepnya? Lanjut aja tuh yang kata Bang Dimas bilang tuh kayak
kecelakaan kendaraan tuh apa aja sih? Mungkin kecelakaan dari kapal ya. Nah, Yang itu. kapal tuh mungkin gara-gara muatannya banyak mungkin bisa tenggelam nggak sih Bang? Wah, bukan tenggelam lagi kayaknya sih. Emang meletak bisa tuh Ya, namanya. bisa. Bawahnya kapal kan isi angin. Bisa juga tabrakan kapal, terus juga ya parah banyak sih Bang. Ngeri sih ya. Iya, mungkin terus juga ada selain itu kecelakaan dari kendaraan, ada kecelakaan mungkin dari eh, kecelakaan dari lingkungannya ya Bang ya. Kayak misalnya dari yang gue bilang aja tadi, yang kebocoran dari gas ya kan. Iya sih, itu gas tuh berbahaya bro. Lu kapal gas tuh tiba-tiba meleduk kan kita nggak tahu di situ kan. Nah ada juga nih kayak misalnya bisa juga kecelakaan kalau lingkungan sih lebih ke arah kayak pencemaran sebenarnya. Kecelakaan lingkungan. Itu pelabuhan kan paling mungkin kalau kita bilang paling banyak pencemaran ya. Karena kan di situ tempat sandarnya kapal, di situ tempat untuk ya banyak kegiatan berbahaya juga sih sebenarnya kalau untuk itu. Cuman kan itu beda lagi pembahasannya, nanti ada lagi kalau itu. Nah terus selanjutnya kita mau bahas apa nih Pon? Selanjutnya kita langsung aja kali ya. Yang Nah. keempat tuh kita membahas tentang gambaran risiko kuantitatif. Sulit nih kayaknya nih. Nih kuantitatif nih kayaknya bakal ada hal-hal yang ngitung sebenarnya. Angka ya, Iya, statistik wah, gitu bukan lah. angka lagi nih kayaknya nih. Udah mulai pusing nih bahas-bahas kuantitatif kan. Kuantitatif gimana sih menurut lu Pon? Kuantitatif itu kayak di risiko maritim itu kayak analisis data yang terjadi. Mungkin berapa banyak sih kecelakaan yang terjadi di pelabuhan, di laut, atau mungkin di jalanan ya kayak kontainer tuh bakal didata kan, semua tuh pasti ada datanya. Terus juga dari penilaiannya gimana sih, tingkatnya tuh berapa sih, matriksnya kan ada tuh. Kita pernah belajar matriks kan? Ya, itu kalau belajar matriks tuh kita nggak bisa ngejelasin ya, karena kalau belajar matriks itu udah harus yang ahli. Kalau dia harus pakai table kan, Iya, dia benar. pakai table, takutnya kita bukan sebagai ahli ketiga di sini, kita cuma menjelaskan sedikit. Kalau dengan matriks itu takutnya ada yang asal, kita juga ketinggalan kesalahan di situ. Jadi mungkin bagi yang minat di manajemen resiko lebih dalam lagi, bisa tuh dipelajari namanya matriks resiko di sini. Iya. Terus apa nih Bon? Di sini juga ada nih ya, kalau nggak salah probabilitas dan dampaknya. Nah, untuk itu tuh kita harus tahu ya. Pertama, apa sih ketika kita melakukan sesuatu itu dampaknya apa? Itu tuh sebenarnya sebagai manusia kita punya planning masing-masing. Bukan cuma planning hal yang lain, bahkan kita juga sebenarnya tanpa sadar kita juga bisa ngitung planning itu. Misalnya kayak kita mau melakukan ini tuh kemungkinannya gimana ya? Kalau gue datang telat aja, gue datang jam sekian, itu hitung-hitungannya. Cuman kita nggak sadar mungkin ya bro. Iya. Itu tuh udah ada, itu dasar manusia. Nah kalau di sini kan kita lebih ke arah gimana dampak yang jauh lah lebih besar lagi. Soalnya kita maritim tuh, maritim kan lu tuh laut tuh. Laut. Masalahnya kalau kita cemarin kayak sekarang nih di Jepang tuh reaktor Fukushima kan, Aduh. wah itu kan berpikirnya jangka pendek tuh, tanpa kita sadar namanya ya fusi nuklir kan. Sama nuklir gimana sih bro? Kalau mati, pusing dong. Aduh, apalagi laut kan luas ya. Itu yang di Jepang kalau misalnya nyebar gimana itu Le? Nah itu, Ya kan, ekosistem di laut pasti kan rusak ya. Iya nggak sih? cuman kan kita balik lagi itu bukan urusan kita ya, nah itu urusan orang sana dan orang-orang atas aja. Mungkin mereka udah tahu lah cara ngatasinya. Gitu. Iya, karena ya itu hal biasa lah di dunia. Lanjutnya tuh risiko kematian. Nah ini nih yang seru sebenarnya dibahas nih. Kayak risiko kematian tuh kayak konsep yang penting di dalam manajemen risiko, terutama tuh dalam konteks asuransi ya, duit tuh. Kenapa dibilang seru tuh di risiko kematian ini? Karena menurut gua nih bang, bahasnya tuh seru Bang, karena jarang ada yang bisa ngebahas kalau untuk risiko kematian. Di setiap perusahaan tuh pasti ada yang namanya tutup-tutupin. Nah, Ya. biar nggak buruk ya nama Nah. perusahaannya itu. Masalahnya kan dia bayar kan, kalau misalnya ketahuan tuh dia manajemen risiko tuh enak tuh sebenarnya. Kita ngasih tahu nih data, ya kan, ada yang mati gimana segala macam, itu tuh bisa bikin PT kita buruk. Itu duit bro. Tapi itu itu nggak ditutup nggak perusahaan yang kalau banyak yang mati tuh? Harusnya bisa sih, karena kan ada tingkatan masing-masing tuh. Nah itu tingkat matriks tadi tuh bisa jadi acuan sebenarnya. Ntar jadi ada bagannya, ada statistiknya juga kok. Cuman di resiko kematian ini kita kayaknya lebih ngebahas asuransi sama cara-caranya mungkin. Evaluasinya mungkin ya. Gimana tuh coba tuh? Gue bingung juga kalau bahas gini. Mungkin kalau asuransinya kita sebagai pekerja harusnya diberikan asuransi nggak sih dari perusahaan? Harus dong, masa nggak mungkin ke BPJS saya sih.
ya asuransi kesehatan. Misalnya nih ada kecelakaan terjadi, ya lagi kontainer lewat, terdapat tabrak dikit lah, palingan ya luka patah kaki. Dicium sama bemper dikit lah. Itu harus ada asuransi kesehatannya sih, Le. Ini ya, ini sih harus sebenarnya, cuman dikit gimana ya? Dari perusahaan nggak sih, itu kan kecelakaan terjadi di tempat kerja perusahaan. Jadi kira-kira dapetnya berapa sih, Pon? Gue bingung kalau kayak gitu. Kira-kira lu tuh? Kalau menurut gua harusnya 30 juta ya, walaupun kaki nggak bisa dibeli dengan harga 30 Iya. juta. Cuman kita balik lagi lah ke perusahaan masing-masing ya. Cara tepok tangannya itu, cara salam tempelnya gimana. Terus kalau masalah tuh di resiko kematian kan ada kayak manajemen keselamatan. Nah, tugas manajemen keselamatan tuh buat apa sih, Pon? Ya mungkin manajemen keselamatan tuh menurut gue ya kayak kita tuh memanage bagaimana biar kecelakaan itu tidak terjadi, ya kan? Biar misalnya nih orangnya itu juga harus yang orang yang ahli, nggak bisa orang yang sembarangan gitu, yang benar-benar udah berpengalaman mungkin ya. Kayak yang ada-ada aja ya sekarang lah. Mungkin kayak gitu sih, resiko kematian tuh lebih, sebenarnya resiko kematian lumayan luas, cuman lebih ke hal sensitif karena dia mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kita jelaskan juga sih. Jadi bolehlah kita lanjut lah. Oke, mungkin yang keenam ya kita jelas. Selanjutnya ada polusi, Waduh, polusi maritim. polisi nih. Boleh nih gue ngomong nih. Boleh, kasih ambil. Polusi itu kan, wah udah bukan hal tabu lagi di kita ya. Apalagi sekarang nih di Jakarta ini tingkatnya yang udah mungkin beberapa teratas di dunia, di Asia Tenggara mungkin. Hampir mendekati kita sih seperti Cina lah. Cuman kita belum tahu nih langkah apa dari pemerintah soal polusi ini. Seharusnya kan pemerintah tuh lebih bisa menjamin untuk lingkungan dong. Contohnya kita bisa ambil lah, mungkin kayak dari Swedia, kita bisa ambil dari Jepang. Mereka tuh pinter untuk mengolah sampah itu jadi apa, untuk mungkin jadi bahan, Jadi pupuk ya, mungkin pupuk ya, pohon. bahan pupuk kayak gitu, terus bisa buat jadi listrik. Wah. Bahan baku tuh Ada itu. ada. Makanya kayak Indonesia tuh terlalu lembek untuk soal polusi karena mikirnya ya negara kita masih banyak lah paru-paru dunianya, padahal Udah ditebangin di Kalimantan. nah, itu jadi IKN sekarang. Itu yang jadi hal mungkin bahaya juga ya. Bukan masalah polusi itu nggak pencemaran laut doang, Bre. Polusi itu bisa semuanya, dari suara, laut apa segala macam tuh bisa, Bre. Makanya dari itu ayolah kita jaga juga lah, jangan buang sampah sembarangan. Benar. Itu juga membantu sedikit-sedikit. Kalaupun kita buang sampah, sekarang udah ada kok disediakan tempat sampah kok sama pemerintah. Tergantung diri kitanya mau gimana sih diri kita ini. Bener nggak buangnya ya kan? Nggak sembarangan aja udah. Lo buang botol, main buang-buang aja kan. Contohnya yang kecil, kadang ada bapak ngerokok sampai habis dia langsung buang. Itu kan harusnya buang tempat Masalahnya sampah, ya. tanpa kita sadari, puntung rokok tuh sama terbesar. Gimana pun itu. Nah mungkin kalau di pelabuhan, kayaknya kalau polisi lebih ke arah industrial. Kayak gitu. Kita juga nggak bisa terlalu bahas dalam untuk industrial ya, karena mereka punya ya pendapat pembelaan sendiri-sendiri lah. Kalau buat hal itu nanti saja ya. Boleh kita lanjut lagi ke konsep resiko. Konsep resiko tuh apa sih? Ini konsep nih. Konsep dari tadi kita dengar konsep terus. Coba nih konsep resiko apa sih? Menurut lu gimana, Bang? Kalau menurut gue tuh konsep risiko adalah suatu gabungan sih dari semuanya aja, kayak mungkin dari definisinya, jenisnya, sumber itu dari mana, terus proses itu apa aja. Jadi satu ya? Iya, semuanya tuh jadi satu. Kayaknya konsep ini tuh lebih merujuk pada bentukannya ya, bentukan hal yang harus dijalani dalam resiko itu sendiri. Jadi konsep itu udah menggabungkan semuanya. Contohnya kayak yang tadi awal, kayak definisi, jenis resikonya, sumber resikonya, itu kan sebuah konsep. Evaluasinya apa, cara nanganinnya apa. Proses penanganannya itu gimana? Cuman ya kalau kita bahas terlalu dalam mungkin bisa kita 2 jam kalau di video ini. Mungkin bisa 3 jam. Mending kayak sebulan kayaknya. Soalnya ini satu bab ini kalau kita bahas semua tuh panjang, Bro. Itu tuh harus rangkap semuanya, dari yang undang-undangnya harus ada. Kita juga nggak tahu, kita harus manggil ahli, yang itu juga hal belum kita bisa karena biaya yang dikeluarkan untuk manggil ahli itu nggak kecil, Bro. Wah, Itu juga kita harus nentukan waktunya dari dia pula. benar. Karena mereka punya pekerjaan masing-masing. Tapi tetap ada sih kayaknya, kalau setahu gue sih ada yang emang bisa lah buat pribadi, untuk emang dipanggil untuk acara-acara tertentu tuh pasti ada. Cuman kan bayarannya
nggak Kecil, bro. kecil. Ya paling ya segitulah untuk konsep resiko. Mungkin sekarang kita lanjut ke kecelakaan skala besar. Contoh kecelakaan skala besar apa tuh Bun? Menurut gue ya dari kecelakaan skala besar itu ada beberapa definisi kali ya. Definisi kecelakaan skala besar tuh seringkali ditandai dengan kerusakan substansial, kerugian manusia dan dampak yang meluas. Ya contohnya kecelakaan besar itu apa aja, yang itu aja pencemaran laut di Jepang itu kan menurutnya gue besar itu. Iya, cuman kita ngapain Bun? Masa kita nggak tahu Bun, kita mau ngelawan, kita bukan siapa-siapa. Kita mana manusia biasa. Kita kayak mau demo juga. Demo buat apa? Ntar ditembakin polisi negara sendiri kan. Aduh sulit banget. Kalau gue sih mikirnya kecelakaan skala besar tuh lebih ke ada ya, bukan menyebabkan kayak gimana aja. Contohnya kayak kemarin tuh pipa gas di Pertamina Pelumpang bakar, itu kan skala besar karena skala besar tuh ngitungnya tuh dari jangkauan, cakupan, dampaknya tuh seberapa, benar-benar kematiannya banyaknya seberapa. Kayak kan di sana pipa gas ya, gasnya gede kan, itu cakupannya besar loh, yang mati banyak, terus juga korban yang luka-luka banyak. Itu untuk gue sih skala besar. Tapi kecelakaan kayak gitu tuh mungkin lebih sulit untuk diidentifikasikan ya, atau untuk dicegah. Nah terkadang kita sudah melakukan seoptimal mungkin, namun ya tetap sama aja. Karena itu tuh bisa juga kayak keteledorannya bukan dari perusahaan itu sendiri, kadang malah keteledorannya karena memang Dari korbannya ya, mungkin. nah dari korbannya yang nggak tahu harus seperti apa. Sebenarnya kan kemarin kesalahannya karena bukan cuma dari Pertamina itu sendiri, memang kesalahan dari warga, karena lingkungan situ tuh bukan lingkungan Adat ya. Lingkungannya bukan lingkungan warga sebenarnya bro, bukan lingkungan warga, itu aslinya lingkungan Pertamina. Cuman ada beberapa oknum, termasuk kita tuh gubernur yang mengizinkan tempat itu. Seharusnya kalau Cawapres. nah itu bingung pokoknya deh. Makanya tuh harus kayak kalau kita lihat kecelakaan skala besar tuh wah sulit pokoknya deh. Apalagi kayak misalnya kalau kita tarik lah kecelakaan skala besar, nggak usah di tempat umum dulu, kita tarik ke pelabuhan. Apa sih yang pernah terjadi kecelakaan skala besar di pelabuhan? Contohnya di luar negeri itu ada kayak pengiriman barang khusus yang kita nggak tahu. Kadang kan ada beberapa barang-barang militer yang lewat pelabuhan umum supaya nggak ada yang tahu tuh itu aslinya barang militer, cuman kan resikonya gede. Kalau nggak salah contoh di Irak lah gitu, dia tuh bawa peluru, persediaan peluru, cuman kita nggak tahu, katanya juga bom memang dijatuhkan sengaja. Waduh. Cuman tuh cukup skala besar karena bahan-bahan yang mudah meledak itu emang harusnya terminal khusus bro. Iya benar sih. Cuman kan kita nggak tahu nih manajemen resiko di sana itu seperti apa, apalagi di sana negara konflik kan. Lagi perang ya, udahlah gitu loh. Seperti di Cina juga ada, kalau nggak salah pernah terjadi cairan beracun atau tangki beracun gitu, si gas beracun itu yang benar-benar pecah meledak, itu menghabiskan berapa banyak orang. Itu skala besar karena dia kan gas ya, jadi cairan cuman jadi gas gitu ya, sama kita menggas LPG. Itu kan skala besar tuh nyebar lagi. Nah cuman kan kita ya itu balik lagi ya bener, untuk manajemen resiko itu sendiri sih lebih ke arah dia mau uangnya atau memang mau menjaminnya. Karena sebagai K3 sendiri pun yang diutamakan itu adalah para pekerja, bukan hal yang lain. Mungkin ada lagi nih Simon, menurutmu tambahan tuh? Ya mungkin tambahan dari gue tuh bener sih kata lu, kadang ada perusahaan yang milih uangnya daripada keselamatan. Kayak lebih baik murah aja lah, biarin aja masyarakat lain, yang penting kita untung gitu. Ada kayak gitu. Terus juga ya bagi perusahaan-perusahaan seperti itu coba pikirkanlah nyawa manusia. Masalahnya duit itu selalu ada bro, nyawa yang nggak ada. Iya. Karena nyawa tuh tangan Tuhan, misalnya nggak bisa dibayar pakai duit. Dibayar pakai duit pusing dah lu tuh mau bagaimana. Ya paling segitu sih kalau skala besar. Dari pelabuhan udah ada, dari umum udah kita jelasin juga kan. Berarti kita selanjutnya kemana nih Mon? Lanjut ke 9 dan terakhir ya, fenomena kecelakaan. Nah ini fenomena ini yang paling kayaknya lebih banyak di sekarang deh. Soalnya di pelabuhan sekarang tuh kan pelabuhan gerak terus ya, 24 jam pelabuhan itu tidak pernah berhenti loh. Nah itu dari kita nih yang sebagai prodi MPLM, Pelabuhan Logistik Maritim, kita punya alumni namanya Bang Rindu pun
Bang Rindu itu dia sebagai head manager di Pelindo, dia pun sendiri ngomong bahwa dia nggak ada liburnya. Alumni kita tuh ngomong, sebagai alumni Prodi itu ngomong nggak ada liburnya. Nah kan berarti kita sebagai manajemen resiko di pelabuhan pun harus sigap dong. Sigapnya dalam hal yaitu manajemen keselamatan. Karena 24 jam bro, lu kerja tuh 12 jam aja, kerja 12 jam tuh udah menyiksa. Ini lu gitu. 24 jam lu harus stay, kapanpun dimanapun lu dipanggil, lu harus datang bro. Nah dari situ tuh harusnya lu udah bisa tahu kan gimana capeknya kita sebagai K3 juga. Apalagi kita sebagai manajemen resiko yang harus tahu nih sebelum kejadian itu harus seperti apa penanganannya, biayanya, terus apa aja yang harus dilakukan. Hal pertama yang dilakukan tuh apa aja, lu berarti tahu dong secapek apa kita sebagai manajemen resiko itu sendiri. Gimana tuh Pon? Kadang orang mikirnya aneh Pon ya, gimana tuh capeknya cuma bilang pelabuhan enak. Weh bro, mana Pon, kasih tahu yang udah pernah OJT Pon. Iya oke, pelabuhan emang enak, emang sih kayak duitnya banyak, emang iya, cuman resikonya juga tinggi gitu. Terus juga enak sih pelabuhannya, di situ apa aja ada kan gitu kan. Cuman kan resikonya ya walaupun kerjanya cuma pengiriman kargo gini enggak bro, itu tuh banyak banget kecelakaan terjadi. Contohnya aja nih, Rest Tracker gue pernah denger yang kemarin gue kan kunjungan di APW Raya. Di situ gue diceritain ada yang kelindes sama Rest Tracker. Rest Tracker itu kayak alat besar buat mengangkat kontainer gitu. Nah itu bukan di APW Raya tapi ya itu di luar dari wilayah situ. Itu tuh resiko itu tinggi banget. Nggak cuma itu juga, ada juga mungkin orang yang ketabrak forklift juga ada, ketusuk. Sedih bener tuh kayaknya. Ada juga garpunya, forklift itu kayak bentuk garpu itu ketusuk tuh, pernah ada orang gitu. Nah itu makanya terbentuklah manajemen risiko di pelabuhan ini, fungsinya ini untuk menangani semua hal-hal yang ada di pelabuhan. Itu kan capek juga ya kita analisis ya. Lu tahu sendiri kan analisis itu apa? Kita harus melihat segala hal aspeknya. Kita juga harus cari tahu nih kebiasaan orang-orang di sana seperti apa. Itu tuh analisis bro. Analisis tuh bukan cuma kepada barang tapi pada perilaku manusia itu sendiri. Itu yang kita bikin capek manajemen resiko tuh di situ capeknya ya. Kalau kita pikir-pikir ya sebenarnya mungkin bisa sebanding kali ya. Kalau sama uang mungkin bisa sebanding bagi orang-orang yang lebih ke ya udah gue kerja aja, duit mentar gitu. Itu sebanding sih. Tapi ya kita balik lagi ke jiwa kemanusiaan kita gimana. Masalahnya kan nama orang kita bro. Tanggung jawab kita bukan nama orang doang, bukan nama bos. Tanggung jawab kita sama Tuhan juga nih. Karena kita sebelum itu ada perjanjian juga bahwa kita harus menyelamatkan nyawa orang juga. Itu kalau kita salah analisis bro, mati orang. Itu kan kita perkaranya sama Tuhan. Kita bohong, bilang wah alat ini aman nih sebenarnya buat kita. Enggak kan, wah dosa bro. Lu bingung lu ntar mati ditanya tuh di sana. Ya kan lu bohong lu bohong nih kemarin bilang kata nggak ngapa-ngapa, ditagih sama orang yang mati bro. Makanya beban kita tuh bukan beban dunia dong, beban akhirat nih. Itu dalam bro. Ya paling segitu sih dari kita ya. Kita ya basal kayak manajemen resiko. Capeknya ya itu udah, kita definisi juga udah. Tinggal beberapa hal paling yang harus kita pikir-pikir lagi kayak mau nggak sih kerja di situ? Gajinya gede loh bro, gajinya tuh gede ya, asli gajinya di manajemen resiko tuh gede. Tapi kita adu bandingnya sama malaikat. Kematian tinggi, tingkat stres tuh tinggi, gajinya lumayan, mungkin 2 digit tuh bisa untuk yang ahli ya. Dan belajarnya tuh lama loh, K3 sampai 3 S3 sih. Iya sebenarnya harus tuh, itu yang ahli banget itu baru gajinya tuh bisa gede. Tapi ya balik lagi kalau emang minat lu sih harusnya bisa ya. Gimana Pon? Cukup mungkin ya? Mungkin gue ada tambahan dikit ya. Wah apa tuh Pon tambahannya? Coba kasih tau dong. Banyak nih ya kecelakaan yang di pelabuhan tuh, ya kan? Ya mungkin kan pasti ada penanganannya dong. Iya sih pasti. Tapi kecelakaan juga kan mungkin dari kebiasaan orangnya sendiri, kayak mereka males buat pakai helm, mereka nggak pakai APD. Itu yang sulit sih. Iya kan, kayak menurut gue, pandangan gue, kenapa sih orang tuh pada pakai rompi kuning gitu? Karena kalau misal di gelap tuh yang pas kerja malam tuh biar
kalau di sinar tuh terang Le. Nah. Itu gimana Le? Yang warna kuning itu kan lu rompi kuning Iya, tuh. itu berguna juga buat keselamatan kita di tempat gelap, karena itu tuh bisa membantu cahaya dari kendaraan. Karena kan kendaraan di sana kan lebih besar depannya, lebih panjang depannya sih. Iya. Jadi ya mungkin sekian lah dari kita ya. Iya. Sekian dari podcast Maris. Jangan lupa subscribe, tanya-tanya bisa di komentar. Iya. Nanti kita juga ada IG ya, kita belum bikin nih. Ntar kita bikin Nanti ada IG untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu, dan mungkin dari kami sekian. Terima Terima kasih. kasih. Jangan lupa subscribe. Yo.